Kenalkan, nama saya Intan Nuraininaku. Kalian bisa panggil saya Intan, atau Tan, atau Nur. Saya umur 18 tahun. Saya berasal dari Taluyunu Utara, Desa Karya Indah. Saya dari jurusan Ilmu Hukum. Saya akan membawakan materi tentang kisah sebagian dari hukum pidana Islam. Ayo disimak. Definisi kisas. Kisas adalah hukum pidana Islam yang memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menuntut pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Hukuman ini terutama diterapkan dalam kasus pembunuhan dan luka fisik yang disengaja. Dasar hukum kisas didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar kisas, jadi hukum kisas, antara lain Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berkisas, berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Kedua, Surah Al-Maidah juz 5 ayat 45 yang artinya, dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dan dibalas dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya. Jenis kejahatan yang diatur oleh kisas adalah: pertama, pembunuhan sengaja, pelaku dengan sengaja dan berniat membunuh korban. Kedua, membunuh semi sengaja, pelaku tidak berniat membunuh tetapi ketidakadilan secara langsung menyebabkan kematian korban. Kedua, pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak berniat membunuhnya dan tidak bermaksudnya untuk menyebabkan kematian tetapi secara tidak langsung mengakibatkan kematian. Jenis kejahatan yang diatur oleh kisas ada juga yang namanya pengampunan, yang namanya dia dan diat. Kalau pertama itu contohnya, keluarga korban dapat memilih untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi finansial yang namanya diat sebagai ganti rugi. Kedua, jumlah diat biasanya berdasarkan jenis luka atau tingkat kejahatan. Ketiga, keluarga korban juga memiliki hak penuh untuk memberikan pengampunan penuh tanpa pembalasan atau kompensasi finansial. Prinsip dan tujuan kisas: pertama, menjadi keadilan, menjamin bahwa korban dan keluarga mendapatkan keadilan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh sang pelaku. Kedua, mencegah, memberikan efek jerah kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa. Cuma disinilah bisa saya sampaikan materinya. Jika ada yang